Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ibu sayangi, anak-anak ibu yang cantik jelita, yang manis sekali pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita dapat bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Seperti biasa, belajar, yaitu pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Selawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjasa besar membimbing kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu semangat semua pada pagi hari ini ya. Baiklah anak-anak ibu yang cantik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, agar pelajaran kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas Zapira. Padanya Ibu silakan. Semua siap beramlan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin. Lah, Ibu akan mengabsen dari anak-anak Ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nanti ketika Ibu mengabsen, tolong diangkat tangannya dan mengatakan hadirah. Winda, Mailani, Febi, Tri Hidayah, Hafizatul Fitri, Siti Humairah, Tiara Safitri, Ra'iyatihi, Dona Marcella, Resti, Chelsea, Zapira, Pina Wiranti. Masih ada yang belum Ibu absen? Masih ada yang belum Ibu absen? Azkiyatun Nisa. Iya, alhamdulillah anak-anak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak Ibu semua hadir ya? Hadir. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Bersyukur kepada Allah. Ibu mohon kepada anak-anak Ibu jaga kesehatan agar kita selalu sehat dan selalu belajar. Ya, Ibu akan mengecek kerapian, posisi duduk. Ya, tolong berdiri anak-anak Ibu. Berdiri, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Sudah rapi belum? Lihat, sudah rapi belum? Iya, sudah rapi belum? Sudah ya? Oke, Ibu persilakan duduk kembali. Baiklah,
untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita ini, yaitu Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak ibu dimohon untuk berdiri. Lembaga aku. Tombol itu apa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu persilakan duduk kembali. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semua kelas dulu. Pada kesempatan kita kali ini kita bersama kami belajar tentang sejarah budaya Islam, yakni kita membahas. Baiklah anak-anak ibu semua, selanjutnya ibu akan bertanya pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu yaitu kita belajar masalah gelar Rasulullah. Ya, siapa yang masih ingat gelar Rasulullah itu apa? Gelar Rasulullah itu apa? Al-Amin. Siapa yang tahu apa itu arti Al-Amin? Saya Bu. Iya, Melani. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Iya, beri aplaus untuk Melani. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana sifat Al-Amin tersebut bisa membantu Nabi saat Nabi mulai berdakwah? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Tri. Dengan sifat tersebut bisa membantu Nabi dalam berdakwah, yaitu kejujuran Nabi dalam menyampaikan kebenaran dan akhlaknya yang terpuji, sehingga orang bisa percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Iya, dengan apa? Bisa membantu Nabi dengan sifat kejujuran dan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, dengan sifat jujur, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus, Nabi bisa berdakwah. Nabi bisa berdakwah dengan dibantu kejujuran dan akhlak yang terpuji yang beliau miliki. Itu pelajaran kita minggu lalu. Semoga anak-anak bisa mencontoh sifat-sifat Nabi tersebut dalam kehidupan
hari. Dan kita wajib mencontoh sifat Nabi tersebut. Dan selanjutnya, pada hari ini kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang strategi dakwah sirriyah dan jahriyah. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perjalanan dakwah Nabi di Mekah. Yang kedua, melalui strategi dakwah Nabi ini agar kita bisa mencontoh, menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat modern sekarang ini walaupun penuh dengan tantangan. Yang ketiga, mencontoh kesabaran dan kegigihan Nabi dalam berdakwah, tidak pantang menyerah seperti kita yang sekarang ini yang lagi belajar mencari ilmu. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya kembali Ibu mengatakan kepada anak bahwasanya kita wajib mencontoh dan meneladani sifat-sifat Nabi, sifat kesabaran Nabi, sifat kejujuran Nabi, akhlak Nabi yang terpuji dalam berdakwah. Dakwah yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini membutuhkan kesabaran dan kegigihan. Sebelum memasuki materi kita ini, Ibu akan bertanya, mengapa Nabi Muhammad harus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Zafira. Mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran berada dan keyakinan mereka, dan pertimbangan menghubungi Nabi yang masih sedikit, dan juga menghindari terjadinya kekerasan. Iya, beri aplaus untuk Zafira. Karena mengantisipasi terjadinya kekerasan dikarenakan masyarakat Quraisy itu kaget dengan ajaran yang baru. Otomatis mereka tidak akan menerima ajaran yang baru. Dan mereka akan menolaknya. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah pertama secara sembunyi. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, biar semangat ya, kembali semangat kita agar materinya masuk ke dalam pikiran kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Fokus, janji, fokus, janji, fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa, saya paham. Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita masuki materi kita yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, ya, dan jahar. Baiklah anak-anak, kita akan menonton video berikut ini. Tolong perhatikan dan ditulis. Mana yang penting ditulis nanti. Perhatikan videonya. Kita akan memulai videonya. Perhatikan baik-baik.
satu poin C, di mana membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Itu mohon diperhatikan serta disimak penjelasan dari pemaparan materi pada hari ini. Baik, yang pertama pembahasan kita tentang dakwah Nabi SAW secara sembunyi atau secara rahasia atau dakwah secara sirriyah. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, yaitu surah Asy-Syura ayat 211, ketika itu Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yakni Nabi Muhammad melakukan langkah strategi pengembangan dakwah Islam, yakni di kalangan lingkungan keluarga serta sahabat-sahabat yang dapat dipercayainya. Nah, mengapa hal ini dilakukan secara sembunyi? Karena tujuannya mengantisipasi reaksi dari orang-orang kafir Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dari keyakinan mereka, serta pertimbangan mengikut Nabi yang masih sedikit. Di mana hal ini menjadi rentan karena mendapatkan ancaman serta siksaan dari masyarakat kafir Quraisy yang masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama. Jadi maka akan tampak asing jika terdapat agama baru di tengah-tengah masyarakat kota Mekah pada saat itu. Kemudian Nabi melakukan dakwah sirri ini dengan pendekatan personal, di mana disebabkan pendekatan personal ini memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajar dan yang diajar. Pendekatan personal ini dilakukan telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah itu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Nabi ketika berdakwah di kota Mekah secara syariah ini dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. Dan orang-orang yang pertama kali mengeluh atau dahulu pertama masuk dalam agama Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di antaranya antara lain adalah Khadijah bin Khuwailid, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Zaid bin Harithah, ada Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu beliau, serta Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar ini melakukan dakwah dan mengajak orang-orang Islam. Karena karakter dari Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi baik. Dari dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, diantaranya sahabat yang masuk atau memeluk agama Islam adalah Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, serta Khalid bin Ubaidillah. Selanjutnya, setelah beberapa sahabat memeluk agama Islam, nampaknya di antara sahabat ini mendapatkan ancaman serta siksaan dari kafir Quraisy. Mereka diuji dengan faktor eksternal maupun dengan faktor internal. Di mana faktor internal mereka diuji dengan ajaran yang diterima bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya 1 hari. Secara rasional peristiwa ini tidak masuk di akal manusia, karena pada saat itu transportasi pun masyarakat Arab atau masyarakat Mekah khususnya masih menggunakan unta untuk transportasinya. Maka peristiwa-peristiwa inilah yang tidak mampu dinalar oleh otak manusia. Namun Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali mempercayai dan apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW. Kemudian kaum Quraisy sebenarnya sudah mengetahui dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi, namun mereka belum mempermasalahkan karena belum menentang agama dan mereka secara terang. Kemudian Nabi juga melakukan membangun jamaah mukmin berlandaskan secara ukhuwah, jadi persaudaraan serta ta'awun, yakni solidaritas. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang, yakni ketika Quran surah Al-Hijr 94 turun, Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah yang pertama dilakukan yakni pada Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib, di mana
mereka kebanyakan dari mereka ini menentang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Walaupun Abu Thalib ini tidak masuk Islam, tetapi dia tetap mendukung dakwah dan melindungi jagoan kafir Quraisy. Nah, ketika itu Nabi melakukan dakwahnya di Bukit Sofa dan mengajak kaum kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Nah, salah satu peristiwa yakni ketika Nabi berdakwah adalah ada peristiwa Abu Lahab, di mana Abu Lahab menentang segala bentuk dakwah yang dilakukan Nabi. Peristiwa dari Abu Lahab ini diterangkan atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Lahab. Bagaimana Abu Lahab sangat menentang segala bentuk ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian selanjutnya kafir Quraisy ini merasa terganggu karena dakwah yang dilakukan Nabi secara terang-terangan ini, sehingga berbagai cara dilakukan kafir Quraisy untuk menghalangi dan memboikot dakwah yang dilakukan Nabi. Salah satunya adalah merayu Abu Thalib, paman beliau, agar Abu Thalib ini mampu untuk merayu Nabi Muhammad agar membatalkan atau menghentikan dakwah yang dilakukannya. Kemudian dalam Quran surah Al-Kafirun, kafir Quraisy di sini menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad dan kemudian mengikuti tata cara ibadah yang tanpa meninggalkan ajaran Islam. Jadi mencampur-adukkan antara ajaran agama Islam dan ajaran yang dibawa oleh Quraisy. Maka dari itu diabadikan dalam Quran surah Al-Kafirun. Nabi mempertegas bahwasanya larangan adanya pencampuran ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang lainnya. Nabi Muhammad melakukan penolakan yang sangat keras karena tidak patutnya mencampurkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan kafir Quraisy, di antaranya adalah menjelek-jelekan ajaran Islam, kemudian penyiksaan, melawan Al-Quran, serta membangkitkan keraguan-keraguan di antara masyarakat pada saat itu. Kemudian selain itu terdapat mereka melakukan pemboikotan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, pada tahun ketiga pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dibatalkan. Dan salah satu tokoh yang menghadap kepada kafir Quraisy yang di sekitar Ka'bah antara lain adalah Hisam bin Amr, kemudian Suhaib bin Abi Umayyah, bin Adi, Abu Putri bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Nah, inilah bentuk strategi dakwah Nabi secara terang-terangan. Ini penjelasan tentang materi strategi Nabi di kota Mekah, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Mungkin ada sekian penjelasan tentang materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melihat video tadi, apa yang bisa diambil, dipetik dari strategi dakwah Nabi secara sembunyi-bunyi dan secara rahasia? Ada yang sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Ya, Pina. Mengapa kaum Quraisy sangat menentang dakwah terang-terangan Nabi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pebi. Dengan dakwah Nabi, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Iya, karena kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi, karena kepercayaan mereka sudah mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka sudah ditentang. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy menentang dakwah Nabi. Ya, beri aplaus dulu untuk Pina dan Febi. Jadi, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi di Mekah itu selama lebih kurang 3 tahun, banyak sekali terjadi pertentangan, permasalahan, yang mana kaum kafir Quraisy tidak menerima secara langsung ajaran yang dibawakan oleh
Nabi. Mereka menolaknya, mereka menentangnya. Alasannya karena ajaran ini adalah ajaran yang baru. Dikatakannya bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Padahal inilah ajaran yang benar. Ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut, yang pertama sekali yang diajak Nabi masuk Islam adalah sahabat-sahabat Nabi, kaum kerabat terdekat Nabi seperti istri Nabi yaitu Siti Khadijah. Kemudian siapa lagi sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi sepupunya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Ali bin Haritsah. Zaid bin Haritsah. Jadi 4 orang itu yang pertama masuk Islam dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang pertama masuk Islam. Abu Bakar sangat semangat. Dakwah Nabi disampaikan juga oleh Abu Bakar. Melalui Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat lemah lembut. Orang yang baik hatinya. Pemimpin yang bijaksana. Itu sahabat Nabi. Yang pertama kali memeluk Islam. Dari sahabat Nabi Abu Bakar masuk Islam kembali sahabatnya Utsman bin Affan. Dan yang lainnya banyak lagi. Ya. Kemudian dakwah terang-terangan tadi. Dakwah terang-terangan yaitu dakwah yang memang diperintahkan oleh Allah setelah turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan jauhilah orang-orang musyrik. Nah, jadi terang-terang itu sudah mendapat wahyu dari Allah, makanya dilakukan oleh Nabi. Dan yang menentang adalah pamannya sendiri. Dikumpulkan oleh Nabi, kaum Quraisy di Bukit Sofa. Dan Nabi mengatakan, wahai kaumku, terimalah inilah ajaran yang benar, itu ajaran Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengangkat tanganlah Abu Lahab. Katanya, celakalah kaum Muhammad. Bahwasanya ajaran yang kau sampaikan itu ajaran yang sesat. Maka oleh sebab itu turunlah surah Al-Lahab yang mengatakan tabat yada abi lahabil watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Inilah asbabun nuzul surah Al-Lahab. Nah, jadi dakwah terang-terangan banyak sekali mendapat tantangannya. Kaum muslimin diboikot. Ya, diboikot, terisolir kaum muslimin. Terpencil tempatnya, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah dengan orang muslim. Itu isi perjanjiannya. Jadi banyak sekali tantangan dihadapi oleh Nabi demi menegakkan agama Allah ini. Sudah jelas anak-anak? Iya, sudah jelas ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu LKPD. LKPD ini yaitu tentang perbedaan strategi dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tolong diisi ya. Nih setiap kelompok. Diisi nama kelompoknya. Terus diisi apa itu? Dakwah perbedaan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tolong Zafira. Nanti setelah diisi, anak-anak ke depan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
Tulis namanya, Tiara. Kelompok Sayyidah. Kelompok Sayyidah Fatimah. Kelompok Sayyidah Aisyah. Kelompok Sayyidah pelan-pelan ngisinya. Masih banyak waktunya. Nama jangan lupa. Kasih waktu. Ya. Nama jangan lupa, Zafira. LKPD-nya diisi yang benar. Nanti maju 2 sampai 3 orang. Ada yang sudah siap? Ya, maju kelompok Sayyidah Aisyah ya. Yang maju siapa? 2 orang? Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sayyidah Aisyah. Nama Atika Dafira. Tina Wiranti. Atika Tunisa. Rizky. Jelsi Ayu Ramadhani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan strategi dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara siri atau rahasia, yang mana Nabi melakukan dakwah ini dalam pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sasarannya adalah keluarga dan sahabat-sahabatnya yang terdekat. Sedangkan dakwah secara terang-terangan adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka atau jahat untuk masyarakat umum serta turunnya wahyu surat Al-Fajr ayat 54. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalingan dari orang-orang syirik. Inilah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, kita beri A+ ya. Tuh kelompok Sayyidah Aisyah. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Ya, kelompok Sayyidah Khadijah. Silakan maju. Hafiza dan Winda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sayyidah Khadijah, nama Hafizatul Fitri, Hidayatul Rahmah, dari Hidayah, Melani Putri, Bidasari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan strategi dakwah sembunyi-sembunyi dan kebenaran. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara rahasia. Yang mana Nabi melakukan dakwah ini dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki karakter kaitan sakti serta interaksi emosional antara pengajar dan yang diajar. Artinya Nabi dalam dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sasarannya adalah keluarga dan sahabat-sahabat dekat. Sedangkan dakwah secara terang adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka untuk masyarakat umum setelah sebelumnya surat Al-Hadid ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri A+ dulu untuk kelompok Sayyidah Khadijah. Selanjutnya ya, kelompok siapa lagi? Ya, kelompok Sayyidah Fatimah. Kau dong sarupnya tuh. Ya, berdua Donna dan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Sayyidah Fatimah, nama Ibu Maria, Raya Didi, dengan Marcelina, Yara. Saya mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan strategi dakwah sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara sirri atau rahasia. Yang melakukan Pelan-pelan. dakwah ini dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan pertama memiliki keterkaitan hadis serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajar. Dan Nabi dalam dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sasarannya adalah keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Sedangkan dakwah secara terang adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka atau jahat untuk masyarakat umum. Surat turunnya wahyu surat Al-Hadid ayat 94. Yang artinya maka sampaikanlah olehnya secara terang apa yang telah diperintah kepadanya dan berpaling dari orang-orang musyrik. Ini hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai semua. Kelompok Sayyidah Aisyah telah mempresentasikan, kelompok Sayyidah Fatimah selesai, kemudian kelompok Sayyidah Khadijah juga sudah selesai. Yang intinya Ibu ambil bahwasanya perbedaan strategi dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi secara rahasia. Tidak ada yang tahu, hanya kerabat terdekat. Kemudian strategi sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi dengan pendekatan personal. Pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional dan yang diajak yaitu kerabat Nabi seperti istri Nabi yaitu Khadijah, kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith. Itulah orang-orang yang diajak oleh Nabi melalui dakwah strategi sembunyi ini. Kemudian terang-terangan ini Nabi melakukannya setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Yang mana bunyinya?
Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan olehmu Muhammad apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah oleh Allah. Itulah perbedaannya, ya. Secara umumnya bahwasanya dakwah secara terang-terangan ini dilakukan secara terbuka, nampak. Nabi tidak takut lagi karena sudah ada perintah wahyu, ya. Sudah ada perintah wahyu. Kemudian Nabi melakukannya secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu? Selanjutnya kita akan merangkum dari nilai-nilai kegigihan Nabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama, ayo kita baca. Nabi dalam berdakwah harus kita contoh seperti kita harus bersabar dalam mencari ilmu. Yang kedua, Kegigihan Nabi yaitu kita harus gigih dalam menerima ilmu tanpa menyerah, terus semangat dan semakin cerah. yang ketiga, Akhlak selalu diutamakan dalam mencari ilmu seperti Nabi yang selalu mengutamakan akhlak yang baik kepada siapapun dan dimanapun. iya. Yang pertama, kesabaran Nabi yang harus kita contoh. Kemudian yang kegigihan Nabi, pantang menyerah, walaupun dilempari dengan kotoran, walaupun berdarah-darah pipi Nabi, dia rela demi agama Islam, agama Allah. Kemudian apalagi akhlak Nabi, akhlaknya dengan akhlaknya tadi yang terpuji, akhlak yang baik. Itu yang bisa kita contoh, itu yang wajib kita contoh. Dan selanjutnya, kesimpulan daripada materi kita ini, yang pertama kita baca bersama-sama. Dakwah Nabi di Mekah penuh dengan hikmah dan kesabaran. Yang kedua, beliau tidak menggunakan kekerasan tetapi membangun dengan akhlak dan tauhid. Yang ketiga, Strategi yang dilakukan Nabi ini menjadi teladan dalam menyampaikan kebenaran di tengah tantangan dan rintangan. iya, ini kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, strategi dakwah Nabi di Mekah itu adalah penuh dengan hikmah dan kesabaran. Yang kedua, beliau tidak menggunakan kekerasan, tetapi membangun dengan akhlak dan tauhid, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, strategi yang dilakukan Nabi ini, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ini, menjadi teladan bagi kita dalam menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, ya, yang penuh rintangan dan tantangan. Teladan bagi kita. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya kembali kepada anak-anak Ibu semua. Mengapa Nabi Muhammad SAW harus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, Melani. karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran berbeda dan mengikuti mereka. Iya, kita beri aplaus untuk Melani. Karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit, makanya dilakukanlah dakwah secara sembunyi. Selanjutnya, kapan dimulainya dakwah secara terang-terangan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Hafizah kembali. Dimulainya dakwah secara terang-terangan adalah setelah turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala mereka. Iya, tepuk tangan untuk Hafizah. Dimulainya dakwah secara terang-terangan adalah setelah turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 94 yang mengatakan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu Muhammad dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
setelah turun wahyu ini, maka berdakwalah Nabi secara terang-terangan, terbuka, tidak rahasia lagi. Nah, selanjutnya semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu akhiri, kembali Ibu memotivasi bahwasanya kita sebagai siswa harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Harus sabar, harus gigih, harus rela berkorban. Harus apa lagi? Harus apa lagi? Bersabar demi tercapainya masa depan yang cerah. Dan harus mencontoh sifat-sifat Nabi tadi. Sabar, gigih, pantang menyerah, jujur, amanah. Itulah yang harus kita contoh. Terakhir, sebelum kita akhiri, semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan khususnya juga bagi ibu. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang telah kita pelajari. Dan semoga anak-anak ibu semua bisa mencontoh, bisa meneladani sifat-sifat Nabi yang sabar, yang gigih, yang pantang menyerah demi menegakkan agama Islam ini. Sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.